Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin bilangan 21, hari ini kita akan masuk ke bilangan 22 dari ayat 1 sampai 20 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Balak memanggil Bileam. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 22 ayat 1 sampai 20. Balak memanggil Bileam. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu, Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka." Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya guys. Nah guys, ayat 1-4, kisah ini dibuka dengan suasana yang mencekam. Israel baru saja mengalahkan bangsa Amori, dan Moab melihat semuanya. Gimana kira-kira reaksi mereka? Takut campur muak. Frasa muak dan takut dalam bahasa Ibrani menggambarkan ketakutan yang menyesakkan dada. Iya benar guys, itu semacam ketakutan yang membuat mereka nggak mampu berpikir jernih. Bapak Balak, Raja Moab, memandang Israel bukan sebagai bangsa yang diberkati, melainkan sebagai ancaman.
Disinilah ironi dimulai. Seperti Firaun juga guys. Balak menjadi Firaun Redivivus, versi baru dari penguasa yang panik melihat pekerjaan Allah dalam hidup umat Israel, bangsa pilihannya. Lihat apa yang Balak lakukan. Ia membentuk aliansi Moab dan Midian. Padahal dua bangsa ini punya sejarah bermusuhan. Tetapi ketakutan membuat mereka bersatu. Seorang rabi Yahudi pernah menggambarkan aliansi ini seperti dua anjing yang sedang berkelahi tiba-tiba berdamai ketika seekor serigala muncul. Begitu kuat ancaman yang mereka rasakan hingga musuh lama pun jadi sohib. Di ayat 5-7, daripada bertanya kepada Allah yang hidup, Balak memilih cara dunia, bypass spiritual, yaitu sewa ahli kutuk. Dia memanggil Bileam si ahli kutuk, seorang nabi kafir yang terkenal punya reputasi siapa yang dia berkati akan diberkati, siapa yang dia kutuk akan kena kutuk. So guys, para tua-tua Moab dan Midian datang membawa upah penenung, yaitu uang, hadiah, jabatan. Semacam upeti yang bisa menggoda hati gitu guys. Di 8-14, Bileam meminta para utusan untuk bermalam, karena ia ingin menunggu firman Tuhan. Kedengarannya rohani banget kan? Tapi motifnya tidak sebersih itu sih. Mungkin saja ia memakai nama Yahweh untuk menaikkan tarif jasa. Surprisingly, Tuhan benar-benar menjawabnya. Allah bertanya secara investigatif, "Siapa orang-orang yang bersama engkau itu?" Ini bukan Allah kurang info, tapi Allah sedang mengungkap isi hati Bileam. Jawaban Allah jelas, "Jangan pergi, jangan mengutuk Israel. Mereka sudah diberkati." Game over, plot twist, deal auto selesai, paket kerjasama batal. Tapi apa jawaban Bileam kepada para utusan? Tuhan tidak mengizinkanku pergi bersama kalian. Ia sengaja tidak menyampaikan alasan utamanya bahwa Israel adalah bangsa yang diberkati Adonai. Ia menyisakan celah negosiasi, berharap mungkin besok harganya naik. Di ayat 15-20, Balak mengirim utusan yang lebih terhormat dan lebih banyak, kayak upgrade paket VIP. Janji Balak luar biasa. "Aku akan memberi upahmu sangat banyak. Apapun yang kamu minta akan aku kabulkan." Kali ini Bileam mengeluarkan kalimat rohani. "Sekalipun Balak memberikan emas dan perak sepenuh istana, aku tidak bisa melanggar firman Tuhan Allahku." Wait, what? Allahku? Kedengarannya sih indah ya guys, tapi keluar dari mulut seorang penyembah berhala. Pasti membuat membaca kitab bilangan otomatis mengernyit. Kan dia nggak percaya Adonai ya? Kenapa bilang Adonai Allahku? Saat itu, si Bileam minta para utusan untuk sekali lagi bermalam. Kenapa? Karena ia berharap Tuhan berubah pikiran kalau tawarannya makin besar. Dan Tuhan berkata, "Kalau mereka datang memanggilmu, pergilah. Tetapi hanya apa yang kuperintahkan, itu yang kau katakan." Kedengarannya seperti diberikan izin ya guys. Namun ada nada penghakiman di baliknya. Allah mengizinkan Bileam menuruti keinginannya sebagai bentuk penghukuman, bukan persetujuan. Allah sedang menunjukkan bahwa hati yang tamak sulit dibatasin, tetapi rencana Allah untuk memberkati Israel tidak bisa digagalkan. Di tengah kisah Bileam, seorang nabi kafir yang hatinya bercabang, kita melihat satu kebenaran besar. Allah memakai siapa saja untuk menyatakan berkat-Nya, tetapi berkat sejati hanya datang melalui Kristus. Israel diberkati bukan karena Bileam, bukan karena upacara magis, bukan karena politik, tetapi karena janji Allah kepada Abraham. Dan janji itu mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus. Seperti Israel berada di bawah ancaman kutuk, kita pun hidup di bawah kutuk dosa. Seperti Balak ingin mengutuk Israel, iblis pun ingin menghancurkan kita. Tetapi seperti Allah berseru, "Jangan kutuk Israel, mereka telah diberkati." Di dalam Kristus, Allah berseru kepada kita, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus menjadi yang dikutuk di kayu salib, agar kita yang seharusnya terkutuk, menjadi yang diberkati. Dan berbeda dengan Bileam yang tamak dan mudah digoyahkan, Yesus tidak bisa disuap, tidak tergoda kuasa, tidak mencari keuntungan, tidak mundur dari misinya untuk menyelamatkan kita. Kristus memberikan kepada kita berkat yang kekal. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah guys, jujur aja,
Kisah ini nampol banget gak sih? Balak takut dan panik. Biliam sok rohani, tapi hatinya goyang pas tawaran sogokan naik tingkat jadi kelas VIP. Dan di tengah semua kekacauan itu, Allah tetap setia pada janjinya. Kadang kita seperti Balak, ketakutan membuat kita mengambil jalan pintas rohani. Kadang kita seperti Bileam, bicara rohani, tapi hati condong ke ambisi, uang, pengakuan, dan pujian manusia. Kadang kita pikir, kalau tawarannya makin besar, mungkin Tuhan akan oke. Padahal, hati yang goyah itu menuntun kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Tapi yang paling indah dari teks ini adalah ini. Kesetiaan Allah tidak bergantung pada kestabilan hatimu. Allah bekerja bahkan ketika motivasi manusia kacau. Allah memimpin sejarah bahkan ketika hati kita ingin berkompromi. Allah melindungimu bahkan ketika ada balak-balak dalam hidupmu yang ingin menjatuhkanmu. Dan di atas semuanya, Kristus sudah berdiri di pihakmu. Kutuk tidak berkuasa atasmu. Engkau diberkati bukan karena siapa engkau dan apa yang telah kau kerjakan, tapi karena Kristus yang setia. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 5 nih guys. Yang pertama, bagian mana dari kisah ini yang paling mencerminkan keadaan hatimu? Balak yang takut atau Bileam yang tergoda oleh keuntungan? Lalu yang kedua, pernahkah kamu melakukan sesuatu yang kedengarannya rohani, tetapi sebenarnya didorong oleh ambisi pribadi? Lalu yang ketiga, apa arti Allah memberkati umatnya dan tidak bisa dikutuk untuk hidupmu hari ini? Yang keempat, apakah ada area hidup di mana kamu berharap Tuhan mengubah kehendaknya agar sesuai keinginanmu? Dan yang terakhir, bagaimana kebenaran bahwa Kristus telah menanggung kutuk menggantikanmu, mengubah cara kamu menjalani hari ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ajar aku mengenali suaramu di tengah banyak suara lain yang menawarkan jalan pintas. Lindungi hatiku dari ambisi dan ketamakan seperti Bileam. Tolong aku untuk setia pada kehendakmu, bukan kehendakku. Terima kasih karena melalui Kristus, kutuk itu tidak lagi berkuasa atas hidupku. Kuatkan aku untuk melayanimu dengan hati yang murni dan taat, bukan karena upah, pujian, atau pengakuan. Dalam nama Yesus, Sang Berkat Kekal, aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.